pembahasan dari bab 6 dilanjutkan dengan subbab 6.4, yaitu fungsi eksponen dan logaritma umum. Nanti di sini kita akan menentukan turunan dan integral dari fungsi eksponen umum, kemudian kita akan menentukan turunan dari fungsi logaritma umum. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Kalau gitu, kita mengenal yang namanya fungsi eksponen yang dinyatakan sebagai A pangkat X. A-nya ini adalah suatu konstanta, dan A bernilai positif, jadi A lebih dari 0, dan R itu rasional, maka kita boleh nyatakan A pangkat R sama dengan eksponen ln A pangkat R. Oke. Nah, eksponen ln A pangkat R ini tadi sama dengan eksponen R dikali ln A. R kan sebagai pangkat. Ya, pangkat itu kan boleh dituliskan sebagai pengali. Jadi ditulis ke depan jadi R dikali ln A gitu ya. Kemudian eksponen R ln A ini ya, dalam penulisan fungsi eksponen kita tuliskan sebagai E pangkat R ln A. Oke. Nah, jadi kita boleh mendefinisikan untuk A lebih dari 0, X bilangan real, A pangkat X itu sama dengan E pangkat X ln A. Oke, A pangkat X itu sama dengan E pangkat X ln A. Nah, sebagai catatan di sini, apabila nilai A-nya itu sama dengan E, yang kemarin ya, si E ini loh, yang nilainya hampir sama dengan berapa? 718 gitu ya, 28 sekian-sekian gitu kan. Nah, ketika A-nya ini sama dengan E ini, maka A pangkat X boleh kita nyatakan sebagai, kita ngikutin definisi tadi, E pangkat X ln A ya. Tapi karena A sama dengan E, kita substitusi A-nya sebagai E. Jadi E pangkat X ln E. Oke, sementara yang ini tadi, si X dikali dengan ln E, oke, X dikali dengan ln E ya, ini maksudnya ya. Ln E ini kan sama dengan 1, gitu. Ln E ini sama dengan 1, jadi X dikali 1 ya sama dengan X lagi. Jadi ini sebagai hasil akhir adalah E pangkat X. Secara transitif berarti berlaku hubungan A pangkat X sama dengan E pangkat X. Oke, dan ini adalah hal yang berlaku secara konsisten. Gitu ya. Oke, next. Ada beberapa sifat-sifat fungsi eksponen dan harusnya ini udah, apa istilahnya, udah katam lah ya. Udah sering dipakai juga ini ya. Yang pertama adalah kalau dia ada A pangkat X plus Y, ini sama dengan A pangkat X dikali dengan A pangkat Y, ya. Terus udah gitu kalau misalnya A pangkat X dikurang Y, ini adalah A pangkat X dibagi A pangkat Y. Kemudian kalau ada A pangkat X dipangkatkan dengan Y, nah berarti pangkatnya itu boleh dikali sehingga ini sama dengan A pangkat X kali Y. Terus kalau misalnya ketemu dengan AB pangkat X, oke, yang satu ini boleh dinyatakan sebagai A pangkat X B pangkat X. Kemudian kalau ada A per B pangkat X, berarti ini sama dengan A pangkat X bagi B pangkat X. Bisa ya? Udah hafal lah ini ya, di luar kepala ini mah. Nah, kita punya teorema. Oke, teorema ini akan sangat penting karena ini adalah inti dari pembahasan di 6.4, yaitu pertama, kalau mau menentukan turunan dari A pangkat X, jadi dia dx A pangkat X, ini sama dengan gitu ya, A pangkat X ln A. Oke, tadi syaratnya, di sini kebetulan nggak ditulis ya, tapi A-nya harusnya dari bilangan yang positif. Oke, A pangkat X sama dengan turunan dari A pangkat X sama dengan A pangkat X ln A. Mungkin nggak berlaku ya bilangannya A boleh positif atau tidak. Oke, mungkin nggak berlaku ya, nggak apa-apa. Kita terima dulu kenyataannya, karena tidak ada diberikan ketentuan juga. Oke, kemudian untuk yang kedua, nah ini baru ada sedikit syaratnya bahwa A tidak boleh sama dengan 1 ya. Jadi untuk integral dari A pangkat X, ini sama dengan A pangkat X dibagi dengan ln A plus C. Tapi ada syarat A tidak boleh sama dengan 1. Kenapa tidak boleh sama dengan 1? Karena kalau misalnya kamu masukin 1 di sini, ln 1 ya. Ln 1 sama dengan 0.
Jadi fungsi ini kan berubah menjadi A pangkat X dibagi 0. Yang tentu saja tidak dapat terdefinisi pada bilangan real. Gitu. Jadi A-nya tidak boleh sama dengan 1. Oke, nah kalau gitu kita lanjut lagi. Di halaman selanjutnya ada contoh di sana. Tentukan dy dx jika diketahui y sama dengan 2 pangkat X. Kebetulan yang di slide ini dia langsung kasih jawabannya ya, tapi intinya sih di sini dia menggunakan aturan rantai yang ada fungsi dalam fungsi kan gitu ya, karena dia dalam bentuk fungsi komposisi yang kita tentukan dulu turunan dari fungsi yang ada di dalam fungsi, kemudian tentukan turunan dari fungsi tersebut. Jadi jika y sama dengan 2 pangkat akar X, maka dy dx-nya adalah ddx dari 2 pangkat akar X. Oke. Tentukan turunan yang ini dulu, terlebih dulu ya. Oke, turunannya ini berarti kalau pakai sifat yang tadi, sifat yang di teorema ya, bahwa ddx A pangkat X sama dengan A pangkat X ln A, berarti kita tuliskan dia sebagai A-nya dianggap jadi 2 ya. A pangkat akar X 2 pangkat akar X ln 2. Oke. Dan ini yang fungsi di dalam ini juga dicari turunannya. Jadi ddx dari akar X. Turunan dari akar X adalah 1/2 akar X. Jadi dituliskan kembali semuanya sebagai solusi lengkap adalah 2 pangkat akar X ln 2 dibagi 2 akar X. Mungkin kalau nggak terlihat pola penggunaan fungsi komposisinya, kita tuliskan lagi aja lah ya. Di sini ya, oke, nomor 1 tadi. Untuk Y sama dengan 2 akar X. Kita pakai pemisalan. Oke, kita memisalkan di sana. U-nya itu sama dengan akar X. Sehingga DU dx ya ini ya. Oke, DU dx itu sama dengan 1/2 akar X. Oke. Kalau ininya nanti gimana? dy du-nya. dy du. Jadi Oke, kayaknya saya hapus dulu. Bukan gitu maksud saya ya. Pada saat U sama dengan akar X, ya kan? Pada saat U sama dengan akar X, kita ke bawah dulu. Kita dapat Y-nya itu sama dengan 2 pangkat U ya. 2 pangkat U. Oke. Sehingga dy du-nya adalah yang tadi kita boleh pakai aturan apa dia? A pangkat U gitu kan, bukan A pangkat X lagi. A pangkat U ln A. A-nya sama dengan 2. Jadi 2 pangkat U ln 2. Oke, kita boleh pakai aturan rantai di sana. Aturan rantai yang digunakan adalah yang ini loh. dy du sama dengan bukan dy dx dong ya, kan kita nurulin terhadap X. dy dx sama dengan dy du dikali dengan du dx. Oke, so dy du masukkan 2 U ln 2. Du dx ini 1/2 akar X. Oke. Ini kan dalam U ya. Jadi sebagai hasil akhir kan dia harus dalam X ya. Jadi U-nya substitusikan ke sini akar X. Hasil akhirnya menjadi 2 pangkat akar X dan 2 gitu ya. Terus dibagi 2 akar X. Oke. Gampang ya. Ini pembahasan soal yang nomor 1. Nah, contoh soal yang nomor 2 nih. Tentukan integral dari X kuadrat 5X pangkat 3 dx. Oke, kita kayaknya lebih bagus dicoret-coretnya ini aja. So, nomor 2. Integral tadi ya, X pangkat 2, terus 5 pangkat X pangkat 3 dx. Nah, boleh menggunakan pemisalan juga silahkan. Tapi, kayak yang saya bilang,
pemisalan U-nya ini milih yang mana? Biasanya kita mengambil U sedemikian agar U dan DU-nya itu bersesuaian dengan soal yang diberikan. Ya kan? Kalau misalnya nih, saya ngambil U-nya sama dengan X pangkat 2. DU-nya berarti jadi 2X. Apakah itu nanti akan bersesuaian dengan soal yang diberikan? Enggak ya, malah jadi lari gitu. Jadi nggak bisa lagi kita menyederhanakan soal yang diberikan ini. Nah, kalau gitu, kalau misalnya saya ambil U-nya sama dengan, gitu kan, X pangkat 3, gimana? Iya, DU-nya sama dengan 3X pangkat 2 DX. Nah, U dan DU yang sedemikian ini akan bersesuaian dengan soal yang diberikan tadi. Yang ini. Ya nggak? Lihat kan di sini ada X pangkat 2 DX kan? Itu boleh kita manfaatkan nanti untuk menentukan DU-nya. Tapi karena urusannya itu dengan X pangkat 2 DX, maka yang ini, yang persoalan yang di DU ini, kita buatlah dia menjadi 1/3. Iya, 1/3 DU sama dengan X kuadrat DX. Oke, kalau gitu, ada lagi kira-kira yang mau di otak-atik? Nggak ada ya? Nah, berarti integral dari X pangkat 2, 5X, pangkat ini, sorry, bukan dikali dia. 5 pangkat X pangkat 3 DX, gitu kan ya? Ini sama dengan 1/3, iya. Integral 5 pangkat. Oke. Jadi apa di sini? Jadi U kan? Karena kan kita udah pakai pemisalan, X pangkat 3-nya jadi U. DU. Oke. Nah, tadi kita udah dapet rumus integral dari A pangkat U. Apa dia? Kalau lupa kita nyontek bentar. Oke, integral dari A pangkat X itu adalah A pangkat X per ln A. Jadi kalau misalnya integral A pangkat U, berarti A pangkat U per ln A ditambah C. Oke. Jadi yang satu ini tetap ya dikali dengan 1/3. Nah, ini 1/3 dikali, gitu kan ya? Oke, apa yang tadi di sini? 5 pangkat U dibagi ln 5, iya. Tambah C, jangan lupa ya, karena kan ini integral. Ini masih dalam U, ya kan? Kita harus tuliskan dia dalam penyelesaian X. So, ini kita ubah menjadi 5 pangkat. U-nya tadi apa? X pangkat 3. 5 pangkat X pangkat 3 dibagi, kan gitu ya? 3 ln 5. 3 dikali ln 5 ditambah C. Dan ini adalah hasil akhirnya. Gitu ya. Ini biar lebih kelihatan. Oke. Kalau sudah, kita lanjut lagi sama pembahasan di slide kita. Oke, tadi sudah sampai contoh soal. Nah, kita ketemu dengan yang namanya fungsi logaritma umum yang bisa dituliskan dalam bentuk ini ya, log A X. Mungkin ada juga yang nulisnya kayak gini, A log X, itu sama aja. Yang berbeda mungkin penjelasan A-nya ini ya. A-nya ini sebagai bilangan basis kita sebut ya. Oke, nah misalkan A itu lebih dari 0, A tidak sama dengan 1. Nah, kita definisikan Y sama dengan log AX. Oke, log AX. Sehingga X sama dengan A pangkat Y. Oke, jadi kalau kamu punya Y sama dengan log AX, kok saya agak tidak familiar menyebut demikian ya, karena saya biasanya nyebutnya ini A log X gitu ya. Sepakati aja A log X ini, A-nya adalah bilangan basis, so Y sama dengan A log X. Jadi di situ X ini adalah A pangkat Y. Pangkatnya itu adalah hasil dari si fungsi logaritma ini gitu. Nah, ada tambahan di sana catatan gitu ya. Kalau misalnya A-nya ini sama dengan E, maka A log X sama dengan ln X. Oke.
Dalam artian gini, kalau di sini kan di logaritma biasa bilangan basisnya adalah A. Ya, bilangan basisnya adalah A. Nah, kalau di logaritma natural atau di len, bilangan basisnya adalah, betul sekali. Ini bilangan basisnya, dari tadi kita sudah ngomongin dia, udah ngegosipin dia dari tadi. Jadi bilangan basis pada logaritma natural itu sebenarnya adalah si ini nih. Gitu. Nah, kalau di logaritma biasa kan kita nulis A dulu sebagai bilangan basis kan, sebagai bilangan pokoknya. Dan ini boleh berubah-berubah. Tapi di logaritma natural, bilangan basismu itu adalah si E ini. Gitu. Jadi nggak perlu ditulis lagi. Udah logaritma natural itu berarti, oke, berarti ya udah bilangan basisnya si E. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya yang tanda panah merah ini inverse-nya nih ya. Ceritanya tentang inverse ini. Inverse ini tadi kegeser kayaknya dia. Nah, jadi kalau kamu punya Y sama dengan ln X, inverse dari fungsi Y ini adalah Y sama dengan E pangkat X. Nah, kemarin udah tahu kan, kita bahkan udah lihat grafiknya tuh kayak gini dia kan. Kayak ini si ln, gitu kan. Terus ini si, saya nggak bisa ganti warna. Oke, ini si E pangkat X. Gitu. Dan kedua-duanya ini ternyata mereka merupakan pencerminan satu dengan yang lain. Dan artinya dia saling inverse. Oke? Nah, terus kalau misalnya ada Y sama dengan Y sama dengan A logaritma X, maka inverse-nya adalah Y sama dengan A pangkat X. Gitu ya. Nah, terus tadi si Oke, ini kalau misalnya yang tadi ya, si A sama dengan E. Jadi untuk Y sama dengan E pangkat X, kita nyatakan Y sama dengan A pangkat X. Di sini juga gitu. Untuk Y sama dengan A log X, maka kita nyatakan Y sama dengan ln X. Ya, ini maksudnya diagramnya seperti itu. Dan siklus ini berlaku berputar-putar sedemikian ya, jadi kayak gini lah polanya, kayak gitu tadi kan. Nah, kalau sudah, kita lanjut lagi ke slide berikutnya. Ada notes di sana, ada catatan juga bahwa jika Y sama dengan A logaritma X, maka X sama dengan A pangkat Y, sehingga logaritma natural untuk X sama dengan logaritma natural dari A pangkat Y. Kita substitusi X-nya menjadi A pangkat Y, dan menurut sifat dari logaritma, ln A pangkat Y adalah Y dikali ln A. Oke. Dan hubungan transitif ini antara ln X dengan Y sama Y ln A ini, karena kedua-duanya sama, maka kita boleh mengambil satu persamaan baru, yaitu Y sama dengan ln X dibagi ln A. Oke. Sehingga A logaritma X itu sama dengan ln X dibagi ln A. Oke. Kita tadi substitusi ininya loh, Y-nya kan sama dengan A logaritma X kan. Ini tetap ya sama ln X dibagi ln A. Oke. Tujuannya apa? Membuat persamaan ini. Tujuannya adalah untuk menentukan turunan dari persamaan logaritma biasa, bahwa d dx dari A logaritma X sama dengan 1/X ln A. Ln A kan konstanta, ya enggak? Jadi boleh dituliskan sebagai 1/ln A tetap. Tapi turunan dari ln X adalah 1/X kan? Masih ingat ya? Turunan ln X 1/X. Oke. Nah, itu dia. Ya, jadinya ini nanti boleh kita manfaatkan sifatnya ini. Next, kita mau kerjain contoh soal. Di sana ada dy dx pada saat y sama dengan 10 log x kuadrat plus 1. Sebenarnya ini nggak perlu ditulis ya, biasanya sih log 10 kita nggak nulis angka 10-nya ya, tapi it's okay lah untuk nunjukin penyelesaian soalnya mungkin akan lebih mudah kalau ada ditulis 10-nya. Nah, caranya kita pakai aturan rantai atau yang lebih dikenal dengan istilah Leibniz ya, pakai si caranya Leibniz, bahwa
Kalau kamu punya pemisalan, kita pemisalan U gitu ya. Kita misalkan U sebagai suatu fungsi, maka kamu harus menentukan yang namanya dy du dan juga menentukan yang namanya du dx. Sehingga nanti ketika mengerjakan dy dx, kamu tinggal mengalihkan dy du terhadap du dx. Oke, kayak gitu ya. Jadi U-nya adalah x kuadrat plus 1, maka Y itu adalah log 10U, gitu ya, 10 log U. Dan du dx-nya adalah, ini apa nih du dx-nya nih? Du dx-nya 2x ya. Oke, dan satu lagi tadi apa? Satu lagi dy du-nya adalah, kalau diketahui Y sama dengan log 10U, dy du-nya menjadi 1/U ln, oke, 1/U ln 10 ya. Bener nggak? Coba nyontek bentar. Iya, 1/x ln, kalau pakai x, berarti pakai U berarti kan 1/U ln 10. Oke. Masukkan ke dalam pengerjaan kita, kebetulan di sini udah dituliskan juga ya. Jadi dy dx-nya adalah dy du dikali du dx, so ini sama dengan 1/U ln 10 dikali dengan si 2x. Tinggal ya substitusi saja lah ya U-nya itu ke dalam persamaan yang tadi kita pakai pemisalan U sama dengan x kuadrat plus 1. So, hasil akhirnya adalah 2x dibagi dengan x kuadrat plus 1 ln 10. Gitu ya. Oke, bisa kira-kira ya? Kayaknya nggak susah-susah kali lah ini. Nah, selanjutnya agar lebih memahami ya kan soal-soal ini tadi, pembahasan ini tadi, silakan ambil waktu untuk mengerjakan latihan soal berikut ini. Dan kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan kepada saya. Oke, demikian pembahasan dari 6.4. Semoga bermanfaat dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.